Oke teman-teman, balik lagi di channel Supaonawan ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas cara membuat jendela sliding seperti ini ya. Jadi kita akan mulai dari pengenalan bahan, lalu proses potongnya, berapa ukuran potongnya teman-teman ya. Lalu tentunya adalah proses perakitannya. Kita bahas singkat saja ya. Jadi kalau kita bilang prosesnya singkat ya tidak juga ya, karena ini lumayan panjang untuk prosesnya teman-teman. Jadi teman-teman simak aja sampai selesai. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan bahas bahan apa aja yang kita gunakan ya dalam proses pembuatannya. Dan buat teman-teman yang mungkin menggunakan proses pembuatan yang ambang atas ambang bawahnya lengkap, kita akan bahas juga di sini ya. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan untuk kusen ya. Ini saya gunakan open back teman-teman. Jadi yang saya pakai inilah yang 3 in, profil 3 in ya. Jadi untuk teman-teman yang mau menggunakan profil kusen M juga masih bisa teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tentukan aja mau pakai yang mana. Lalu bahan kedua di sini adalah tatapan ya. Ini akan terpasang di bagian kiri kanan, bagian tingginya teman-teman. Jadi ini nanti proses terpasangnya akan saling berlawanan ya pada dua sisinya. Nah, cara pasangnya kira-kira seperti ini teman-teman, untuk dua sisi kiri kanannya. Lalu untuk bahan selanjutnya ya, sini adalah rel untuk bagian bawah teman-teman. Ini bentuknya di bagian samping ada yang punya sirip, ada yang tidak ya. Jadi yang punya sirip itu nanti akan berada di bagian luar, Lanjut untuk rel bagian atas. Oke, bentuknya saya rasa mudah dikenali teman-teman. Oke, berikutnya kita menggunakan ambang bawah ya. Ini posisinya di bagian bawah jendela. Dan untuk sisi yang lainnya di sini saya hanya menggunakan tiang sliding ya untuk bahan yang lain. Ini adalah ambang bawahnya. Dan sisa untuk pemakaian yang lain saya hanya menggunakan tiang sliding saja teman-teman ya. Jadi untuk ambang atas saya tidak pakai, jadi saya cuma pakai tiang sliding aja. Begitu juga untuk bagian tengah ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan tiang sliding kait ya seperti di gambar, tentu perakitannya hampir sama saja. Teman-teman silahkan simak aja sampai akhir, akan saya jelaskan sampai tuntas ya untuk proses pasangnya buat teman-teman yang menggunakan tiang kait maupun ambang atas. Nah, jadi di sini saya hanya menggunakan ambang atas itu menggunakan tiang sliding, begitu juga untuk tiang kaitnya ya. Jadi saya hanya menggunakan tiang sliding untuk 3 sisi kiri kanan maupun bagian atas. Lanjut, ini adalah rodanya teman-teman. Nanti kita bakal bahas lengkap juga untuk cara pasangnya. Ini skrup yang kita gunakan nantinya untuk pemasangan teman-teman. Lalu yang terakhir ya, kita menggunakan kunci kupingan seperti ini. Oke, tanpa lama-lama lagi kita bahas singkat untuk bagian kusennya teman-teman. Nah, untuk bagian kusennya kira-kira tampilannya seperti ini untuk proses pasangnya nanti teman-teman. Jadi bagian dalam itu ada spigot yang sudah kita lobangi menggunakan mata bor 8 mm ya. Untuk bagian depan pada kusennya yang saya tunjuk ini menggunakan mata bor 10 atau 11 juga bisa. Jadi nanti untuk pegangan bagian tembok itu ada spigot bagian dalamnya. Nah, nanti untuk lubangnya akan tertutup otomatis dengan ambang atas maupun untuk rel atas ya. Rel atas bagian bawah kiri kanan itu semuanya tertutup dengan bahan ini. Jadi untuk lubang bagian kusen kita tidak perlu khawatir, nanti akan tertutup sendiri dengan pemasangan tatapan ya, kiri kanan maupun rel atas dan rel bawahnya teman-teman. Nah, ini spigotnya udah terpasang pada bagian sudut seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini ada spigotnya ya. Ini untuk proses pemasangan tatapannya. Jadi nanti tinggal diukur aja lebar tatapan bagian tengahnya yang agak menonjol, lalu potong aja spigotnya sedikit lebih kecil ya dari tatapan. Ingat, ini tatapannya berlawanan teman-teman ya untuk lakukannya. Nah, jika ini kita posisi bagian dalam ya, kita berada di bagian dalam rumah ya, taruhlah ini kita bagian dalam rumah. Ini ada lekukannya bagian luar, ini lekukannya bagian dalam ya. Jadi untuk pengukuran rel bawah nanti seperti yang saya tunjuk, nanti kita ukur lalu kita potong sesuai ukuran bagian tengahnya. Kita coba pasang teman-teman biar jelas.
Kalau videonya terlalu cepat, teman-teman bisa kolom komentar aja kalau ada pertanyaan. Nah, jadi kita ukur dari bagian tonjolan tatapannya biar pas ya. Jadi usahakan di sini jangan terlalu kendor, biar nanti bagian tatapan itu nendang ya sama bagian rel bawahnya, supaya nanti jangan sampai longgar. Baiknya kita potong pas teman-teman ya untuk bagian tengah lubangnya. Lalu untuk bagian atas ya, untuk pemasangannya nanti teman-teman di bagian atas untuk rel M nya ya, dan ini sudah terpasang semua. Cara potongnya sama dengan rel bagian bawah tadi ya. Dan setelah pengenalan bahan dan untuk pasang kusennya secara singkat teman-teman ya, berikut kita akan bahas cara ukur untuk pemotongan daun jendelanya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama di sini teman-teman tinggal ukur aja di bagian ujung dari rel bawahnya seperti yang tampak pada gambar, mentok sampai pada bagian bawah rel M ya. Saya ulangi lagi teman-teman, ukur dari ujung rel bagian bawah mentok sampai bagian bawah dari rel M nya, dan dikurangi setengah senti ya, dikurangi setengah senti teman-teman ya. Dan setelah kita dapatkan tingginya ya teman-teman, tingginya tadi tinggal dikurangi setengah senti. Lalu untuk bagian lebarnya teman-teman tinggal ukur full dari bagian lubang kusennya ya. Jadi tidak termasuk tatapan, jangan ukur dari tatapannya, kita ukur dari lubang kusennya di luar tatapan kiri kanan seperti yang saya tandai teman-teman. Lalu kita tandai aja bagian tengahnya setelah kita bagi dua ya. Oke, setelah kita dapatkan pembagian dari dua sisinya atau as tengahnya, nanti teman-teman tinggal ukur tiang sliding yang teman-teman gunakan pada bagian tengah ya. Entah teman-teman mau menggunakan tiang sliding kait maupun tiang sliding biasa, ataupun bahan yang teman-teman gunakan apapun itu, tinggal ukur aja poolnya lalu bagi dua ya. Nah, artinya kalau misalkan lebarnya tiang sliding sini 5 cm teman-teman, garis dari dua sisi 2,5 ke kiri, 2,5 ke kanan teman-teman. Oke, rasa jelas, 2,5 ke kiri, 2,5 ke kanan. Dan teman-teman tinggal ukur dari lekukan yang ada pada bagian tatapannya ya. Ada lekukannya bagian lebih dalam, itu teman-teman ukur dari situ sampai pada garis yang saya tunjuk ya. Jadi supaya nanti tampilannya pada tiang sliding itu tepat berada pada bagian tengahnya teman-teman ya. Dan setelah kita mendapatkan tinggi dan lebarnya, ini masih belum selesai teman-teman ya. Jadi untuk cara potong ambang atas ambang bawahnya seperti apa, yuk kita langsung bahas teman-teman ya. Jadi untuk tingginya teman-teman tetap potong sesuai ukuran, yaitu 70 cm teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti karena tadi udah dikurangi setengah senti untuk tingginya, jadi total full tinggi yang harus teman-teman potong itu adalah 70 cm ya. Lalu untuk cara ukur pemotongan ambang bawahnya ya teman-teman, ukur full lebar full dari jendelanya 52,5 dikurangi lebar dua sisi bagian dalam dari bahan yang kita gunakan, yaitu 7,7 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan tiang sliding kait sama tiang sliding, jadi teman-teman tinggal rapatkan dua jenis bahan itu lalu ukur bagian dalamnya ya. Ya, lalu untuk bagian atasnya teman-teman, karena di sini saya tidak menggunakan ambang atas ya, jadi saya gunakan tiang sliding. Cara ukurnya saya ukur full ya, dua sisinya dikurangi dengan lebar fullnya, yaitu 52,5 dikurangi lebar dua sisi full dari tiang sliding ini teman-teman ya. Jadi untuk cara ukur ambang bawah dan ambang atas sama jika teman-teman yang menggunakan ambang atas. Nah, tadi karena di sini saya menggunakan tiang sliding, jadi saya ukurnya seperti ini. Yaitu penggunaan ambang atas, yaitu saya gunakan tiang sliding di sini. Jadi saya ukur full lalu dikurangi dengan lebar full jendelanya, yaitu 52,5 teman-teman. Oke, setelah semua potongan jelas semua teman-teman, berikut kita akan proses perakitannya ya. Jadi di sini kita akan mulai dari bagian rodanya dulu teman-teman. Jadi pada bagian ujung kita cok sesuai dengan ketebalan dari besi rodanya ya, seperti di gambar ini saya coret teman-teman. Lalu tinggal saya gosok aja menggunakan mata gerinda ya. Ingat jangan sampai lebih ya untuk bagian lubang ini, usahakan tepat sesuai dengan lebar dari besinya ya, ketebalan besinya teman-teman. Lalu kita
gosok saja menggunakan gerinda. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini tampilannya ya setelah kedua sisi rodanya terpasang pada bagian dalam ya. Nanti tinggal kita sesuaikan aja untuk pengeborannya pada bagian samping atau pada bagian tiang sliding. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Ya, ini udah kita coak ya teman-teman pada bagian tingginya, dan kita menggunakan mal-malan dari ambang bawahnya untuk proses jebolnya ya. Jadi untuk pengeborannya teman-teman sesuaikan dengan lubang yang berada pada bagian rodanya seperti ini. Jadi pada bagian bawah teman-teman gunakan mata bor 8 ya, jadi supaya nanti obeng bisa masuk pada bagian bawah pada saat penguncian dari rodanya. Begitu juga bagian belakang teman-teman sesuaikan lubangnya ya biar sama. Nanti untuk bagian luar teman-teman gunakan mata bor 8 semua, artinya pastikan supaya obeng bisa masuk untuk menguncinya. Nah untuk bagian dalam ya, bagian lubang dalam ini teman-teman bisa menggunakan mata bor yang 3,5 ya, untuk bagian dalam yang lebih kecil. Oke, saya rasa mudah dipahami teman-teman ya. Dan di bagian atasnya cukup kita menggunakan spigot aja ya teman-teman, karena di sini kita menggunakan tiang sliding bukan menggunakan ambang atas ya. Jadi tinggal kita lakukan pengeboran pemasangan spigot seperti biasa. Nah buat teman-teman yang menggunakan ambang atas ya, nanti cara ukurnya sama seperti pemotongan ambang bawah seperti yang kita bahas tadi teman-teman, biar tidak bingung. Ya, jadi untuk bagian bawah ini nanti untuk mengencangkan rodanya teman-teman ya, untuk menaikkan ketika jendelanya masih longgar pada saat terpasang pada bagian kusen.
Oke, jadi karena videonya terlalu panjang ya untuk proses pemasangan langsung pada bagian tembok ini sudah akan saya bahas teman-teman, tentunya akan saya upload di video berikutnya. Jadi silakan teman-teman subscribe aja. Yang punya pertanyaan silakan aja teman-teman di kolom komentar, semoga saya bisa jawab ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya pada proses pemasangan pintu jendela slidingnya teman-teman. Subscribe buat yang belum.